Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas Tadris Matematika 4B. Dalam video kali ini akan menjelaskan materi tentang ketentuan penyusunan kurikulum. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Ibunda Dr. Dona Afriani, SSI MPD. Adapun anggota kelompok 3 terdiri dari yang pertama Atifa dengan NIM 1930 105006, yang kedua Dana Trisnawati dengan NIM 1930 105010, yang ketiga Sri Diana dengan NIM 1930 105049, dan yang keempat Nurmeli Wahyuni dengan NIM 1930 1050. Adapun aspek-aspek yang akan kita bahas pada video ini mengenai ketentuan penyusunan kurikulum yang meliputi yang A. Mekanisme penyusunan kurikulum, B. Prinsip-prinsip penyusunan kurikulum, C. Konsep kurikulum, D. Acuan operasional, yang E. Pihak yang terlibat dalam penyusunan kurikulum, yang F. Struktur dan muatan dalam kurikulum, kemudian G. Implementasi kurikulum, dan yang terakhir H. Kekurangan dan kelebihan kurikulum. Baik, langsung saja untuk penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Atifa, NIM 1930 105006, akan menjelaskan materi yang pertama yaitu mekanisme penyusunan kurikulum. Jadi di sini ada tahap penyusunan. Tahap penyusunan di sini yang dibahas yaitu penyusunan KTSP. Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah atau madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja atau loka karya. Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi perumusan visi dan misi berdasarkan analisis konteks dengan tetap mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan nasional dan daerah. Penyiapan dan penyusunan draft, review, revisi, dan finalisasi, pemantapan dan penilaian, serta pengesahan. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim pengembang kurikulum sekolah. Selanjutnya yaitu materi tentang prinsip-prinsip penyusunan kurikulum. Yang pertama yaitu peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia. Yang kedua, kebutuhan kompetensi masa depan. Yang ketiga, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang keempat, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan. Yang kelima yaitu tuntutan dunia kerja. Yang keenam, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketujuh yaitu agama. Yang kedelapan yaitu dinamika perkembangan global kurikulum. Mungkin hanya itu dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dana Trisnawati akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang C, mengenai konsep kurikulum. Yang pertama, KTSP atau Kurikulum 2006. KTSP merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2004 atau KBK, yaitu kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Dalam Standar Nasional Pendidikan atau SNP Pasal 1 Ayat 15, KTSP disusun oleh satuan pendidikan yang memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta
kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. KTSP dikembangkan, disusun, dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan potensi daerah. Yang kedua, itu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang sedang dalam tahap perencanaan karena merupakan perubahan dari struktur KTSP yang dilakukan karena banyaknya masalah dan salah satu upaya untuk memperbaiki kurikulum yang kurang tepat. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mengantisipasi perkembangan masa depan yang bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya atau wawancara, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh setelah menerima materi pembelajaran. Selanjutnya, D. Acuan operasional. Acuan operasional penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Yang kedua, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Kemudian, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang selanjutnya, agama. Kemudian dinamika perkembangan global, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kesetaraan gender, dan yang terakhir karakteristik satuan pendidikan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Diana, NIM 1930105049. Materi selanjutnya yaitu pihak yang terlibat dalam penyusunan kurikulum. KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. A. Tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan penyusunan KTSP, tim penyusun melibatkan komite sekolah, narasumber, dan pihak lain yang terkait. Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tingkat kabupaten atau kota untuk SD dan SMP. Dan dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di tingkat provinsi untuk SMA dan SMK. B. Tim penyusunan KTSP pada MI, MTS, dan MAK terdiri atas guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan penyusunan KTSP, tim penyusun melibatkan komite madrasah, narasumber, dan pihak lain yang terkait. Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintah di bidang agama. C. Tim penyusunan KTSP pada pendidikan khusus atau yaitu SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota.
Dalam kegiatan penyusunan KTSP, tim penyusun melibatkan komite sekolah, narasumber, dan pihak lain yang terkait. Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Pihak yang terlibat dalam penyusunan kurikulum yang pertama, para administrator pendidikan, memiliki tugas yaitu menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar, serta program inti kurikulum. Para administrator pendidikan terbagi tiga, yaitu yang pertama, administrator pusat, terdiri dari direktur dan kepala pusat. Yang kedua, administrator daerah, terdiri dari kepala kantor wilayah. Yang ketiga, administrator lokal, terdiri dari kepala kantor kabupaten, kecamatan, dan kepala sekolah. Yang kedua, para ahli. Para ahli di sini yaitu para ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli studi atau disiplin ilmu. Yang ketiga, guru. Guru adalah sebagai perencanaan, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Guru yang mengolah, meramu kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan di kelasnya. Yang keempat, orang tua murid. Dalam penyusunan kurikulum, tidak semua orang tua murid terlibat, karena yang ikut dalam penyusunan kurikulum hanya orang tua yang dapat hadir saja. Seperti jika diadakan di suatu sekolah rapat kurikulum dengan orang tua murid, tidak semua orang tua murid bisa hadir. Yang bisa hadir cuma orang tua murid yang memiliki waktu untuk hadir ke rapat tersebut. Yang kelima yaitu komite sekolah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu struktur dan muatan dalam kurikulum. Struktur kurikulum yaitu pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan. Yang pertama, kurikulum SMP atau MTS memuat 10 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Yang kedua, substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP atau MTS merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Yang ketiga, jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sesuai dalam struktur kurikulum. Yang keempat, alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 40 menit. Yang kelima, minggu efektif dalam 1 tahun pembelajaran adalah 34 sampai 38 minggu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu Nurmeli Wayuni. Saya Nurmeli Wayuni melanjutkan pembahasan kurikulum, pilihan dan penggunaan kurikulum serta perbedaan antara dua buah kurikulum tersebut. Nah, implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu KTSP. Implementasi KTSP adalah bagaimana penyampaian kesampaian kurikulum kepada peserta didik untuk membentuk kompetensi mereka sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing. Tugas guru dalam implementasi KTSP adalah bagaimana memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar mereka mampu berinteraksi dengan lingkungan eksternal sehingga terjadi perubahan perilaku yang sesuai dengan yang dikemukakan dalam standar ISI, PSIN, dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, implementasi KTSP ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sebagai berikut. Pertama, karakteristik kurikulum itu mencakup ruang lingkup ide baru satu kurikulum bagi pengguna di lapangan. Kedua, strategi implementasi yang digunakan dalam KTSP seperti diskusi, konferensi, seminar, pendaftaran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Nah, yang terakhir, karakteristik penggunaan kurikulum di pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuan guru untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Nah, implementasi KTSP ini akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran, yakni bagaimana agar isi atau kurikulum dapat dicerna oleh peserta didik secara tepat dan optimal. Guru harus berupaya agar peserta didik dapat membentuk kompetensi dirinya sesuai dengan apa yang digariskan dalam kurikulum SKKD.
bagaimana yang dijabarkan dalam pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, dalam hal ini akan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Nah, dalam hal ini tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku tersebut. Nah, pada umumnya pelaksanaan pembelajaran itu mencakup 3 kegiatan, yaitu pembukaan, pembentukan kompetensi, dan penutup. Berikutnya yaitu implementasi kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini lebih ditekankan pada pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 ini bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah ke pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia. Dalam implementasi kurikulum 2013, pendidikan karakter itu diintegrasikan dalam setiap bidang studi yang terdapat dalam kurikulum. Nah, kunci sukses dalam menentukan keberhasilan implementasi kurikulum 2013 yaitu yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah, terutama dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyelaraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kedua, yaitu kreativitas guru, karena guru ini merupakan faktor yang penting pengaruhnya, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar. Dan yang ketiga yaitu aktivitas peserta didik dalam rangka mendorong mengembangkan aktivitas peserta didik guru. Peserta didik guru harus mampu mendisiplinkan peserta didik, terutama disiplin diri atau self-disiplin. Dalam implementasi kurikulum 2013 ini harus didukung oleh guru yang profesional. Nah, tanpa guru profesional, perubahan kurikulum tidak akan memberikan sumbangan yang berarti terhadap kualitas pembelajaran dan mutu lulusan pada umumnya. Dalam implementasi kurikulum 2013 ini, hal yang perlu dipersiapkan guru profesional yaitu di mana dalam mengajar itu dilakukan secara formal, kreatif, inovatif, dan berkarakter, serta guru itu harus mampu merencanakan, melaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan jaminan mutu dan mempertanggungjawabkan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan perkembangan zaman, kebutuhan pembangunan, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni. Lanjut materi berikutnya yaitu kekurangan dan kelebihan kurikulum. Yang pertama itu KTSP, di mana kelebihan dari KTSP ini yang pertama itu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggarakan pendidikan. Kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketiga, KTSP ini memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang aspektable bagi kebutuhan siswa. Yang keempat, KTSP ini akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Dan yang terakhir yaitu KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Nah, kekurangan dari KTSP ini yaitu yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum paham KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Dan yang terakhir, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pembelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari KTSP. Nah, kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Kelebihannya yaitu siswa dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Kedua, adanya penilaian dari semua aspek. Berikutnya, penentuan nilai bagi siswa itu bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga dapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Dan berikutnya, kelebihan yang keempat yaitu munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang kelima, adanya semua kompetensi yang sesuai dengan tuntunan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
Berikutnya, kompetensi yang di sini yang dimaksud itu menggambarkan secara holistik domain, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, di sini dalam kurikulum 2013 ini banyaknya kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan seperti pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill, dan serta kewirausahaan. Dan kurikulum 2013 ini sangat tanggap terhadap fenomena dan perubahan sosial, serta sifat pembelajarannya sangat konstekstual, serta meningkatkan motivasi mengajar dengan meningkatkan kompetensi profesi, pedagogi, sosial, dan personal. Nah, berikutnya kekurangan dari kurikulum 2013 ini. Yang pertama yaitu guru banyak salah kaprah. Karena beranggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Yang kedua, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013. Yang ketiga, kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Yang keempat, kurangnya keterampilan guru dalam merancang RPP. Yang kelima, guru tidak banyak menguasai penilaian autentik. Yang keenam, tugas menganalisis SKL, KI, KD, buku siswa dan buku guru belum sepenuhnya dikerjakan oleh guru, dan banyaknya guru yang hanya menjadi plagiat dalam kasus ini. Dan berikutnya itu tidak pernahnya guru dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013, karena pemerintah cenderung melihat guru dan siswa sebagai yang mempunyai kapasitas yang sama, dan tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013 karena UN masih menjadi faktor penghambat, dan terlalu banyaknya materi yang harus dikuasai siswa sehingga tidak setiap materi bisa tersampaikan dengan baik. Belum lagi persoalan guru yang kurang berdedikasi terhadap mata pelajaran yang diampu. Dan yang terakhir yaitu beban pelajaran siswa dan termasuk guru terlalu berat sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Baiklah, masuk ke materi yang terakhir yaitu perbedaan KTSP dengan kurikulum 2013. Nah, perbedaan dari KTSP dengan kurikulum 2013 ini, yang pertama, KTSP itu standar isinya ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL atau standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Sedangkan kurikulum 2013 SKL-nya ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi yang terbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Yang kedua, perbedaannya yaitu pada KTSP itu lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sedangkan pada kurikulum 2013 aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Perbedaan yang ketiga yaitu pada KTSP jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding kurikulum 2013. Sedangkan pada kurikulum 2013 jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibandingkan dengan KTSP. Nah, perbedaan yang keempat yaitu pada KTSP standar proses dalam pembelajaran itu terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada kurikulum 2013 di sini tema semua mata pelajaran itu dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach, yaitu standar proses dalam pembelajaran itu terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Dan perbedaan yang kelima yaitu dalam KTSP itu TIK itu sebagai mata pelajaran, sedangkan pada kurikulum 2013 TIK itu bukan sebagai mata pelajaran melainkan sebagai media pembelajaran. Nah, perbedaan keenam pada KTSP penilaiannya itu lebih dominan pada aspek pengetahuan, sedangkan pada kurikulum 2013 standar penilaian itu menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Nah, perbedaan yang ketujuh yaitu
dalam KTSP pramuka itu bukan ekstrakurikuler wajib, sedangkan pada Kutilas pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib. Nah, perbedaan yang ke-8 yaitu pada KTSP penjurusan itu baru mulai pada kelas 11, sedangkan pada kurikulum 2013 peminatan atau penjurusan itu sudah dimulai dari kelas 10. Dan perbedaan yang terakhir adalah BK pada KTSP itu lebih pada penyelesaian masalah siswa, sedangkan pada kurikulum 2013 BK itu lebih menekankan pengembangan potensi siswa. Nah, baiklah, demikianlah materi kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.